Shalom Sobat PKK PNUP dimanapun kalian berada hari ini. Kiranya teman-teman boleh baik terus kabarnya, terus dalam lindungan Tuhan dan terus sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita kembali lagi ke program pengurus PKK PNUP, Sharing of the Month. Jadi kita akan belajar tentang bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang generasi milenial. Apa sih sebenarnya generasi milenial itu? Belakangan ini generasi ini sangat panas dibahas di tengah masyarakat karena perbedaannya dengan generasi sebelumnya dari segi pendidikan dan teknologi yang berkembang di dalam generasi ini. Nah, generasi milenial ini sebenarnya apa sih? Jadi generasi milenial ini adalah generasi yang hidup setelah generasi X. Jadi generasi yang rentan umurnya adalah kelahiran 1980-an sampai 2000-an. Jadi sebenarnya anggota PKK PNUP banyak yang tergolong generasi milenial ini. Tapi apa sih yang mau kita pelajari hari ini teman-teman? Mari kita buka dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius pada saat itu sangat masih muda. Timotius adalah anak rohani Paulus. Dia pada saat itu masih muda saat dia ditunjuk untuk menjalankan tugasnya. Jadi sebenarnya ayat ini sangat relate kepada kita generasi milenial atau generasi muda sekarang. Banyak generasi milenial sekarang bisa mengasihi, tapi mengasihi dengan cara yang berbeda adalah sebuah tantangan bagi kita. Khususnya kita teman-teman generasi milenial PKK PNUP. Banyak generasi sekarang bisa mengasihi teman-teman, tapi apakah kita mengasihi dengan tujuan tertentu? Atau dengan syarat-syarat tertentu untuk bisa mengasihi orang lain. Dia Allah kita mengasihi kita memang punya tujuan. Tujuan bahwa dia mau menebuskan kita. Tapi dia mengasihi kita tanpa syarat teman-teman. Dia mengasihi kita walaupun kadang kita tidak mengasihi dia. Jadi pada zaman sekarang kasih itu bisa dibagi menjadi 3. 1, kasih karena. Jadi kadang kita mengasihi orang karena dia mengasihi kita terlebih dahulu teman-teman. Terus ada yang kedua, kasih agar. Kasih agar orang-orang yang setelah kita kasihi bisa mengasihi kita kembali. Atau bisa membantu kita di waktu-waktu yang lain. Tapi kasih ini adalah kasih yang sangat diajarkan sama dia. Dia, Yesus Kristus. Kasih walaupun orang-orang lain tidak mengasihi kita, harusnya kita bisa mengasihi orang-orang itu juga. Apa sih sebenarnya kata Alkitab tentang kasih itu? Sebenarnya banyak sekali teman-teman kata Alkitab tentang kasih. Karena Alkitab pun itu sangat banyak bicara tentang kasih. Tapi saya mau mencoba mengambil satu ayat. Kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini menunjukkan kita seringkali juga melakukan itu. Kita mengungkapkan kita mengasihi Allah, kita beriman kepada Allah. Tapi kadang kita tidak mengasihi saudara-saudara kita. Kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita. Poin yang kedua adalah kekudusan, iman dan perbuatan. Mari kita baca apa sih kata Alkitab tentang kekudusan itu. Mari kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahwa kita dikaruniakan roh oleh Allah untuk menjadi kudus. Jadi teman-teman, sering kita jatuh dalam dosa dan kita menganggap kita tidak bisa menjadi kudus. Seolah-olah kekudusan itu sangat susah diraih. Teman-teman, yang saya mau bilang adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa. Jadi kekudusan itu sudah kita dapatkan. Sekarang adalah pertanyaannya bagaimana mempertahankan kekudusan itu. Itu yang sering kita miss di situ. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah untuk mempertahankan kekudusan itu. Perjalanan mempertahankan kekudusan adalah perjalanan hidup. Itu seumur hidup. Jadi teman-teman kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jangan pernah menyerah teman-teman. Nah, yang kedua adalah dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman, kita tidak bisa memilih antara hidup beriman saja atau hidup berbuat baik saja. Iman dan perbuatan baik adalah satu hal dan satu paket yang harus dikerjakan bersamaan. Iman dan implementasinya terhadap perbuatan baik adalah hal yang diinginkan Allah. Makanya dalam Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu sia-sia atau tidak ada artinya.
Keaktifan di persekutuan bukan menjadikan kita cerminan Allah, teman-teman. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa kita menjadi cerminan Allah, kita menjadi kudus, kita ditebus, itu akhirnya membawa kita untuk bisa hidup dalam persekutuan. Jadi respon dari hidup kekudusan kita adalah persekutuan itu. Jangan salah mengartikan bahwa supaya saya menjadi kudus saya masuk persekutuan. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kita hidup dalam persekutuan adalah wujud dari implementasi bahwa kita telah hidup kudus. Kita sudah hidup dalam penebusan. Makanya kita ada dalam persekutuan. Nah, dalam persekutuan kita dibantu dalam hidup kudus juga. Kita saling menegur kalau kita salah, saling mengasihi, dan saling mengingatkan satu antara yang lain. Terus bagaimana melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi teladan sebagai generasi milenial? Mari buka Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, yang saya mau bilang, kadang kita fokus sama buahnya. Kita fokus pada perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tapi itu sebenarnya bukan inti utamanya dari menjadi berkat atau menjadi teladan. Tapi cara yang dahulu yang harus kita lakukan adalah merekat pada inti yang benar, pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, saya mau bilang jangan fokus sama buahnya dulu. Fokus pada hubungan teman-teman sama Tuhan Yesus. Fokus pada intinya. Karena ranting yang bisa menghasilkan buah yang baik adalah ranting yang merekat pada pokok anggur yang benar. Hidup dalam Kristus membuat kita punya tujuan, tapi tujuan yang daripadanya. Jadi semua tujuan yang Dia inginkan adalah tujuan kita juga. Nah, menjadi teladan itu tidak bisa menjadi sebuah kebanggaan diri sendiri, teman-teman. Tidak boleh bermegah dalam teladan yang boleh kita berikan. Terus apa kata Alkitab tentang bagian itu? Mari kita baca Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita kadang bangga sama diri kita sendiri. Kita bangga sama apa yang bisa kita berikan sama orang-orang lain, baik itu teladan ataupun perbuatan baik. Bahkan ada yang sampai bermegah dan menyombongkan itu. Saya mau bilang, teman-teman, kita tidak bisa melakukan itu. Tujuan kita melakukan itu adalah karena Dia. Jadi Dia yang patut lebih besar dan kita lebih kecil karena bagian yang kita kerjakan itu. Tapi yang harus kita lakukan dan bisa kita rasakan adalah mensyukuri kalau kita boleh menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh berbangga diri ataupun bermegah diri sekalipun. Menutup sharing kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap apa yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih kalau Tuhan boleh mengajarkan kami banyak hal tentang menjadi generasi milenial yang berbeda dari orang-orang yang menjadi generasi milenial juga di sekitar kami. Ajar kami menjadi teladan yang baik dan benar, dan ajar kami juga menjadi teladan yang tidak membanggakan diri kami sendiri, bermegah bahkan menyombongkan diri kami, tapi menganggap bahwa itu sebuah keharusan yang harus kami jalani, sukacita yang harus kami jalani, dan mensyukuri bagian itu kalau kami boleh menjadi teladan, sehingga nama Tuhan terus boleh disebarluaskan dan menjadi nama di atas segala nama dalam kehidupan kami dan kehidupan orang-orang juga di sekitar kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sharing of the month edisi Mei kali ini. Sampai berjumpa di edisi-edisi bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.